Hello, welcome back to our channel Adult Inspire. Dengan gue Edo Dan gue Dela. Di video kali ini, karena kita sudah menjelang tahun baru itu identik dengan petasan ya Del ya, dengan fireworks. Dan ini biasanya anjing itu cukup takut dan biasanya mereka cenderung panik ya kalau udah dengar suara petasan gitu, tapi dadar gitu ya. Biasanya tiap tahun baru tuh menjadi momok bagi para kita nih, dog lover dan dog owner, karena biasanya anjing-anjing itu akan bereaksi dan akan takut sama bunyi petasan yang kencang dan terus berturut-turut sepanjang malam. Sampai subuh sampai besokannya kan. Iya, jadi di video kali ini Edel akan berikan tips bagi kalian untuk membantu menangani anjing yang takut terhadap suara petasan. Tips yang pertama itu pastikan bahwa rumah kalian itu semuanya tertutup dengan rapat ya, terutama pagarnya terkunci. Karena betul, semuanya terkunci dengan rapat dan anjing tidak bisa lewat. Karena biasanya ketika mendengar suara petasan, anjing itu panik dan mereka berusaha kabur dari rumah biasanya. Pasti akan berusaha untuk kabur, mencari tempat berlindung gitu. Ini case yang paling sering terjadi ketika malam tahun baru itu ya. Jadi kebetulan rumahnya juga mungkin nggak secure, pagarnya juga mungkin sedikit terbuka. Lalu ada suara petasan, nah anjingnya ini malah kabur. Jadi banyak kejadian anjing hilang saat tahun baru. Itu sebenarnya karena mereka kabur saat suara petasan itu tuh kencang. Mereka kaget dan mereka ya berusaha mencari tempat yang escape ya. Yang lebih secure gitu ya gitu, dan mereka malah kabur dari rumah. Jadi tips yang paling pertama itu harus jaga rumah kalian supaya benar-benar tertutup, terkunci, rapat. Jangan sampai anjingnya bisa lari. Tips yang kedua, bawa jalan anjing kalian ketika siang atau pagi harinya sebelum tahun baru. Jadi habiskan dulu energinya mereka nih. Jadi ketika malam, jadi mereka tuh udah capek, udah bawaannya pengen tidur aja. Karena kalau mereka udah capek, mereka ya cenderung udah nggak memperhatikan sekitar ya. Jadi makanya kalau bisa dihabiskan dulu energinya saat pagi harinya. Tips yang ketiga itu adalah tutup jendela, tutup pintu, korden gitu ya. Ada, atau kalau misalnya anjing kalian di luar dan di dalam kandang, mungkin kandangnya juga ditutup dengan dilapisi mungkin selimut atau yang bisa kain gitu ya, atau benda-benda yang bisa membantu meredam suara dan efek-efek petasan itu kan kayak tiba-tiba blur gitu kan, nyala terang benerang gitu kan. Nah itu bisa membantu mengurangi efek-efek tersebut gitu. Nah, jadi anjing nggak ngeliat gitu. Jadi anjing nggak ngeliat dan ya suaranya setidaknya agak lebih redup ya. Betul. Kalau misalnya kalian anjingnya dalam rumah ya tutup kordennya, tutup pintunya, mungkin kalau jendela biasa dibuka ya ditutup dulu gitu ya, selama ada petasan. Tips yang keempat, ketika kita sudah secure rumah, ditutup, semua dikunci, diredam suaranya juga, ditutup hordingnya. Coba buat ambience atau suasana yang menenangkan bagi si anjing. Bisa dengan kita pasang TV, jadi bisa mengalihkan suara dari petasan. Jadi ada white noise ya di dalam rumah yang mengganggu suara petasan dari luar ya. Bisa juga pasang musiknya yang menenangkan, yang calming gitu. Jadi kita membuat suasana di rumah itu tenang dan aman buat si anjing. Tips yang kelima, buat tempat persembunyian untuk anjing kalian. Jadi anjing ini kan sebenarnya hewan gua ya. Jadi mereka memang biasa itu bersarang di dalam tempat yang agak tertutup, agak tersembunyi gitu. Nah, mungkin kalian bisa membantu mereka dengan menciptakan ya safe space buat mereka itu bentuk di tempat yang mirip kayak gua gitu ya. Mungkin kayak di bawah meja, kolong kursi mungkin. Terus kalian kasih penutup dengan selimut lagi gitu. Jadi mereka kalau misalnya panik bisa berlindung atau bersembunyi di bawah kolong meja tersebut. Dan ini biasanya mereka jadi sedikit banyak lebih relax juga dan mereka juga merasa lebih aman dan nyaman. Gitu kan, jadi ya setidaknya pasti membantu mereka untuk menjadi lebih tenang. Tips yang keenam, jangan hukum anjing kalian ketika anjing kalian itu bereaksi berlebihan terhadap petasan gitu. Itu normal karena memang itu reaksi ketakutannya mereka gitu. Dan suara petasan itu kan high frequency ya. Padahal mereka suara rendah aja mereka dengar ya. Apalagi ini yang frekuensinya tinggi sekali. Pasti disturbing banget ya. Pasti disturbing, mengganggu dan itu kan juga dar. Jangankan anjing, kita aja kaget. Iya benar. Jadi ya sebisa mungkin jangan dihukum ketika mereka ya berbuat tiba-tiba misalnya nih kaget terus mereka pee atau kaget tiba-tiba pup. Itu kan reaksi normal lah ya ketika mereka kaget gitu. Betul, itu alamiah lah ya. Jadi ya kita sebagai owner juga harus mengerti betul. Jadi, jangan malah dibuat stres lagi. Jangan ditambah stres lagi dengan dihukum. Tips yang terakhir itu dari Edel ya. Kalian sebagai owner tuh sebenarnya harus bisa mengcomfort mereka, menenangkan mereka, menemani
ketika memang mereka sedang panic attack gitu ya. Jadi ya jangan segan-segan ya untuk elus-elus mungkin, atau mungkin beberapa anjing itu mereka mau diselimutin biasanya. Iya, benar. Ketika panik tuh mereka mau diselimutin karena itu kayak dipeluk gitu ya. Jadi mereka merasa lebih comfort. Jadi jangan segan untuk membantu menenangkan anjing kalian. Nah itu tips dari Edel. Kalau lu sendiri gimana Del? Anjing-anjing lu panik nggak ketika malam tahun baru? Nah iya, semenjak punya Excel sama Oscar sih gue mengusahakan setiap malam tahun baru itu gue nggak pergi dong. Jadi gue selalu berusaha di rumah gitu. Jadi karena gue ngebayangin kalau mereka dititip dan sendirian di tempat penitipan kan kesian ya. Dan suara dar-der-dor begitu, nggak ada siapa-siapa di tempat baru pula. Betul. Gitu. Jadi gue selama ini tuh selalu menemani mereka ketika malam tahun baru. Jadi kayak orang-orang nungguin fireworks ke mall kemana, I prefer to stay at home. Jadi kayak kalau keluarga ngomong ntar malam ya ngumpul-ngumpul di sini di mall gitu, ada petasan, ada kembang api gitu. Gue bilang no, I choose to stay home gitu. Gak apa-apa gue sendirian di rumah, yang lain pada pergi nonton kembang api, gue di rumah aja, gue jagain mereka. Karena gue juga merasa kalau misalkan gue pergi dan mereka sendirian di rumah, gue pasti kepikiran sih. Iya benar. Malah kita juga jadi nggak nyaman jadi ya. Jadi nyaman. Kumpul-kumpul kan maunya pengennya happy gitu, tapi malah pikirannya ada di rumah, malah jadi nggak fokus juga. Jadi gue tiap malam tahun baru tuh selalu masukin mereka ke dalam kamar gue, matiin lampu, pasang aromaterapi lavender biar bisa nenangin, terus buat suasana kamarnya itu tuh sebisa mungkin nggak berisik. Jadi kayak gue tutup hordeng, matiin lampu, gue ajak mereka ke kasur, gue tidur. Tapi ketika petasan itu udah mulai, ya gue ngeliat nih kalau misalkan mereka panik, gue deketin kayak nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Diajak ngobrol gitu. ya, diajak ngobrol, ya. Kayak ngalihin. Kalau Oscar sih nggak gitu terlalu. Excel yang lumayan agak bereaksi lah dengan itu. Terus kayak mereka tuh pernah juga kejadian kayak ketika dar gitu, langsung kayak panik gitu, ya. Mungkin pikir ada apa gitu kali betul. Ya. Nah itu dulu, nggak apa-apa. Ketika mereka ngeliat gue juga tenang, kita juga jangan kita panik. Betul, setuju. Kalau kita panik, ya mereka juga ikutan panik. Malah tambah bingung. Jadi sebisa mungkin kita juga tenang, terus ajak mereka pelan-pelan lah, embrace, peluk, tenangin, kayak gitu. Ntar lama-lama mereka terbiasa dan makin kesini. Tiap tahun baru mereka makin turun. Biasa, ya? Makin turun kayak bukan makin turun gimana ya? Mereka makin tenang. Ketika malam tahun baru. Mungkin awal-awal iya mereka kaget apalagi ketika masih papi kan. Tapi makin kesini mereka masih udah mulai bisa mengerti lah gitu. Kalau lu Dok? Jadi kalau gue itu kejadiannya lucu deh ketika Max baru gue adopt. Itu dia masih papi, umur mungkin sekitar 6-7 bulan gitu ya, dan pertama kali dengar petasan. Nah malam tahun baru itu gue ketiduran. jadi gue nggak mengerti karena sejak saat itu kayak tahun kedua, tahun ketiga, sekarang tahun keempat di rumah gue pun dia itu kalau dengar suara petasan tuh dia udah nggak panik. Mungkin karena gue pas malam tahun baru gue kayak tidur. gue malah ngorok, dan dia mungkin juga karena tahu gue cuek, jadi dia merasa kayak ya udah nggak usah dipusingin gitu loh. Jadi bener kayak apa yang lu bilang sih, sebenarnya mereka itu juga menangkap emosi kita. Betul. Padahal kan memang kita juga sebenarnya panik bukan karena kita kaget ya mungkin suara kita kaget karena suara petasan ya, tapi juga karena sebenarnya kan kita takut anjing kita nggak bisa tidur gitu kan. Nah mereka merasakan kepanikan kita, mereka makin panik, kitanya ikutan makin panik, terus makin kejar-kejaran aja gitu adrenalinnya kan. Nah sedangkan gue waktu itu ketiduran, terus pagi-pagi terus si Max juga tidur aja gitu, gak apa-apa. Dan itu juga akhirnya impactnya adalah ketika Diva datang di malam tahun baru pun. Nah itu gue gak ketiduran tuh ketika yang Diva datang. Gue mengamati, tapi ya itu si Max itu tidur, Diva juga akhirnya mengikuti tidur. Padahal juga. Berisik tuh, dar-dar juga kan jam 12 kan, tengah malam 12.55 itu udah mulai dar-dar kan. Karena Max-nya juga tidur, Diva juga jadi santai. Gue waktu itu nggak tidur, gue sengaja YouTubean gitu ya. Jadi kayak mau ngecek nih kayak gimana sih reaksinya si Diva kan. Ternyata kayak nggak ada apa-apa. Jadi kayak nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya kayak reaksi anjing pertama itu menentukan next reaction untuk anjing-anjing kalian berikutnya sih. Karena mengikuti karena belajar. Jadi begitu ya mungkin kayak Excel kan melihat si Os santai, dia pelan-pelan juga lama santai juga. Sekian video hari ini, semoga tips dari Edel ini bermanfaat ya buat kalian, terutama yang baru membawa anjing dan akan melewati tahun baru nih, iya, lagi tahun baru nih. Jadi semoga tipsnya berguna buat kalian. Dan akhirnya 2020 akan segera usai. Semoga di tahun 2021 nanti dunia bisa lebih baik. Pandemi berakhir, dunia bisa lebih baik dan Edel semakin sukses. Amin.
Komen di bawah kalau kalian punya tips lagi selain yang kita sebutkan tadi. Atau mungkin kalian bisa share pengalaman kalian ketika gimana tahun sih? baru ya. Nah, ketika kalian menghadapi tahun baru sama anjing kalian, seperti apa sih reaksinya? Mungkin bisa di-share di bawah. Sekian video hari ini, gua Edo dan gue Della. Ini Oscar. Sampai jumpa di video berikutnya dan di tahun yang baru. Salam Woof woof. Happy New Year. Bye.